Kan pihak terdakwa ya kita merasa bersyukur, maupun juga pihak terdakwa kejaksaan yang merasa dakwaannya menjadi jelas juga kita bersyukur. Yang jelas apa yang disampaikan Dr. Oki adalah sesuai dengan pengetahuannya dan pemahamannya terkait masalah yang dihadapi atas laporan polisi yang dilakukan oleh Sandi Purnamasari dan terdakwanya Isa Zega. Berarti selama ini disinyalir katanya kabarnya Dr. Oki memberikan nomor Mbak Sandi ke Isa. Ya, kemarin ditanyakan mengenai apa alasan Dr. Oki menjadi saksi. Salah satunya adalah karena Dr. Oki merupakan orang yang diminta oleh terdakwa Isa Zega nomor telepon Mbak Sandi Purnamasari. Jadi itu menjadi alasan sehingga Dr. Oki juga dipanggil di proses penyidikan dan kembali dipanggil pada pengadilan. Bang, mungkin kemarin pada saat proses persidangan tersebut dari Dr. Oki, mungkin penjelasan ada nggak sih yang menyudutkan beliau gitu pada saat ditanyakan di persidangan dari pertanyaan-pertanyaan JPU atau dari majelis hakimnya? Kalau menurut saya semua pertanyaan-pertanyaan semuanya tajam, artinya baik kejaksaan, JPU maupun penasehat hukum maupun majelis hakim, semua pertanyaannya tajam. Kenapa tajam? Karena masing-masing pihak bekerja profesional untuk menentukan apa yang menjadi tugas pokoknya dan nantinya akan membuat suatu keputusan. Baik kalau dalam JPU dalam hal ini berbentuk tuntutan maupun dalam pembelaan versi penasihat hukum dan putusan untuk majelis hakim. Jadi semua ketiga pihak itu bertanya dengan tajam. Tidak ada rasa Dr. Oki merasa disudutkan oleh pihak manapun. Jadi Dr. Oki menjelaskan sesuai dengan pengetahuannya. Berarti Bang, pembicaraan antara kedua belah pihak Dr. Oki dan Isa Zega ini terpusat pembicaraan mengenai Mbak Sandi. Benar adanya pembicaraan soal kata-kata soundship itu yang membuat Mbak Sandi juga merasa tidak terima atau seperti apa sih Bang? Ya, itu juga ditanyakan mengenai pembicaraan soundship segala macam. Dr. Oki sudah menjelaskan hal itu semua, baik mengenai Bapak Peri, soundship dan sebagainya. Semua sudah dijelaskan dengan baik. Artinya saya juga tidak mau apalagi memberikan persepsi-persepsi lain sehingga nanti membuat bias atau kabur, sehingga nantinya ada pihak-pihak yang merasa dengan keterangan saya ini merasa keterangan Bang Ramzi malah menjadi membiaskan suatu keterangan yang sudah disampaikan Dr. Oki di muka sidang. Oke. Mungkin memperjelas saja ya Bang, di sini Abang posisinya sebagai kuasa hukum Dr. Oki atau seperti apa Bang? Jadi saya adalah kuasa hukum Dr. Oki dalam kapasitas saya sebagai managing partner di law firm saya Wibawa Ramzi and Associate sejak 2022. Jadi sudah hampir 3 tahun law firm saya dan perusahaan Dr. Oki bekerja sama. Dan kemarin pada saat di Kepanjen Dr. Oki menghubungi saya karena saya corporate lawyer dari Benings Klinik Indonesia dan Dr. Oki juga, sehingga saya diminta untuk menemani beliau di PN Kepanjen. Artinya ini hanya sebatas di Malang kemarin aja ya Bang? Ya, hanya kapasitas saya sebagai di Malang saja. Bang, kemarin selama persidangan yang Abang lihat seperti apa sih berjalannya persidangan kemarin? Berjalan persidangan kemarin baik, saya pikir semuanya baik. Semua saling mencoba mencari sebuah keterangan yang seutuh-utuhnya, baik kejaksaannya, JPU-nya maupun pengacaranya Isa Zega. Isa Zega-nya juga sempat bertanya juga dan majelis hakim juga sama, sehingga akan menghasilkan putusan yang sebaik-baiknya. Mungkin ada gestur dari Isa Zega yang mungkin merasa shock artinya Dr. Oki dihadirkan atau seperti apa? Saya pikir Isa Zega sudah mengetahui hal itu. Kenapa saya bilang demikian?
Karena dalam berkas perkara ketika perkara itu sudah P21, penasehat hukum maupun terdakwa sudah melihat siapa-siapa saja yang akan menjadi saksi. Sehingga kalau syok tidak mungkin karena sudah tahu siapa aja yang jadi saksi. Saya pikir begitu. Ada pertanyaan yang mungkin sulit dijawab oleh pihak. Semua dijawab dengan baik oleh Dr. Oki. Dan semua saya rasa puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan oleh Dr. Oki. Oke. Gimana teman media? Oke? Bang, mungkin selain apa bisa bilang mendampingi Dokter Oki di persidangan kemarin, akankah nanti ke depannya terus mendampingi Dokter Oki? Bang, apalagi kan bisa dibilang kan Dokter Oki sempat beberapa ada apa namanya dilaporkan juga menjadi beberapa saksi, Bang. Jadi begini, saya ingin menjelaskan ke teman media, ini pertanyaannya bagus. Banyak pertanyaan, kenapa Bang Ramzi tidak pernah mendampingi Dr. Oki dalam kapasitas yang lain? Dalam kapasitas laporan di Polda Metro Jaya, di mana korbannya adalah Dr. Reza Gladys, saya juga merupakan corporate lawyer dari Glavitsya. Saya juga merupakan pengacara secara tidak langsung Dr. Atauba Mufid dan Dr. Reza, sehingga saya merasa ada konflik of interest kalau misalnya saya mendampingi salah satu pihak. Karena kaitannya di sini adalah Isa Zega, Sandi Purnamasari, dan sudah tidak ada berkaitan dengan klien-klien saya, sehingga saya bisa mendampingi Dr. Oki. Saya kira itu yang menjadi alasan saya kenapa saat ini saya baru muncul dan baru datang ke teman-teman dan melihat teman-teman kenapa saya ada di Malang. Bang, tapi sebenarnya Dr. Oki itu sendiri tahu nggak sih perseteruan antara Isa Zega dan Dr. Sandi? Mungkin ada curhatan dari pihak Sandi makanya memutuskan untuk Dr. Oki sebagai saksi atau seperti apa? Ya, Dr. Oki sudah menyampaikan itu di persidangan. Dr. Oki juga pada saat dipanggil sebagai saksi di dalam surat laporan dalam surat undangan panggilannya itu Dr. Oki tidak diberitahu, tapi karena surat panggilan, tapi akhirnya Dr. Oki menghadiri karena kewajiban sebagai masyarakat untuk melakukan datang ke kepolisian. Berarti tahu ya, Bang? Ya tahu artinya tahunya setelah ada undangan yang datang. Oh. Seperti itu. Bang, tadi kan Abang bilang bahwasannya dokter semua pertanyaan dijawab semua sama Bang. Artinya itu bukan hanya merupakan asumsi ya Bang, yang seperti yang dari pihak sebelah. Iya, artinya begini, apa yang disampaikan asumsi dan sebagainya itu kan adalah bagian dari pemahaman dari pihak penasehat hukum maupun juga majelis hakim maupun juga jaksa. Jadi saya tidak mau terlalu dalam menjelaskan terkait hal ini karena keterangan Dr. Oki itu sudah disampaikan. Nanti apakah majelis itu menganggap itu kesaksian Dr. Oki sebagai asumsi, sebagai pendapat pengetahuannya, tapi yang jelas itu sudah disampaikan oleh Dr. Oki, tinggal nanti majelis hakim yang menilai apakah keterangan Dr. Oki bisa menjadi pertimbangan untuk suatu putusan yang ada. Berarti kemarin hanya Dr. Oki aja ya, Bang? Kemarin yang saya tahu Dr. Oki saja. Karena tadinya Dr. Samira, ya, Dr. Detektif tidak pihak pihak dari penasihat hukum keberatan karena minta dihadirkan secara langsung. Oh, berarti kemarin sempat Zoom ya? Zoom, tapi karena Zoom ditolak oleh pihak penasihat hukum sehingga akhirnya kemarin hanya Dr. Oki saja yang bersaksi. Dan kita juga setelah memberikan kesaksian, kita langsung meninggalkan ruang sidang. Saya juga tidak tahu kapan ditundanya lagi dan agenda berikutnya apa, tidak tahu. Yang jelas kita sudah memberikan keterangan di muka sidang dan dianggap cukup oleh ketiga belah pihak sehingga Dr. Oki sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oke, media. Terima kasih banyak ya. RK Lisa, udahlah. Dikit aja Bang.